Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala. Selesai puji syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iringan kedua, salah dan salam mari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian. Yang terhormat Bapak-bapak sebagai pimpinan dan pengasuh masjid dan pengasuh jamaah pengajian yang mulia, seluruh jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan jamaah yang terhormat, Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba dengan dua cara. Kalimat memperkenalkan diri adalah dapat kita pahami. Yang pertama, dia itu dalam posisi ada. Setiap kalimat dan setiap sesuatu yang di dalam posisi ada, lalu kita harus mengerti dan mengetahui bagaimana adalah ada yang memang pada zat Allah yang dalam posisi ada. Yang kedua, Allah memperkenalkan juga kepada kita sebagai hambanya sifatnya. Dan yang ketiga, Allah memperkenalkan kepada kita sebagai hambanya kerjanya. Lalu kita harus mengenal dan mengerti benar siapa itu Allah dan bagaimana sifatnya Allah. Lalu bagaimana pula kita mengerti kerja dan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya dengan dua tahap, supaya lebih mudah di dalam pemahaman. Sesuatu yang diperkenalkan kepada orang yang lain secara mudah dipahami oleh akal manusia, dia itu kita kenal dengan melihat adalah kaifiat, begini modelnya, maka lalu kita kenal. Lalu kita mengenal dengan terikat dengan makan, di sini tempatnya, maka kita kenal, di sini dulu saya jatuh. Dan kemudian yang ketiga adalah kita kenal dengan waktunya. Dulu saya kenal 1 Ramadan saya di sini puasa. Padahal ketiga-tiga ini enggak mungkin ada pada Allah. Allah memperkenalkan dirinya bagaimana? Tidak ada bagaimana, karena dia Allah enggak punya kaifiat. Lalu Allah memperkenalkan dirinya adalah kapan? Juga tidak mungkin kita kenal, karena Allah enggak terikat dengan zaman. Lalu kita juga memperkenalkan dirinya kepada Allah Taala, kepada kita adalah bagaimana dan adalah di mana, tidak punya tempat. Satu zat yang enggak punya tempat, satu zat yang tidak punya model kaifiat, dan satu zat yang tidak punya zaman. Zat itu diperkenalkan kepada kita, payah sekali kita kenali. Jemaah yang terhormat, supaya lebih mendekatkan dan lebih memudahkan mengenali sesuatu yang punya tempat, mengenali sesuatu yang punya model dan kaifiat, mengenali sesuatu yang punya zaman dan masa, adalah yang kita kenal itu dengan satu alat yang punya kaifiat. Kita mengenal tempat adalah dengan suatu alat yang pada ada kita, di sini, ini tempatnya. Dan kita mengenal kaifiat dengan mata, begini modelnya. Kita mengenal zaman adalah segini tanggal dan harinya. Lalu karena zat Allah tidak punya kaifiat, karena tidak ada bahan, tidak punya tempat, karena Allah Ta'ala itu justru juga tidak punya bahan, maka tidak perlu tempat. Dan Allah Ta'ala enggak perlu zaman, karena zaman itu salah satu daripada sifat alam. Allah bukan alam. Maka bagaimana juga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan suatu alat, yang alat itu tidak terikat dengan kaifiat dan seterusnya. Artinya kita kenal Allah Ta'ala itu adalah dengan iman.
Iman itu enggak ada model. Bulatkah iman seorang? Enggak ada. Dan modelnya juga iman seseorang di dadanya. Oleh karena yang demikian, kita mengenali Allah Subhanahu wa taala itu dengan keyakinan dan keimanan. Apa yang kita imani? Yang kita imani apa yang Dia sampaikan kepada kita. Allah menyampaikan, memperkenalkan dirinya kepada kita. Lalu bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita? Percaya saja adalah cara yang telah diperkenalkan, memang begitu. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, tahap yang pertama Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba dengan membuka pintu rahmat. Dengan membuka pintu rahmat artinya nikmat ijad. Allah memberi nikmat, daripada tidak ada kamu ada. Daripada tidak memang kamu orang kaya jadi orang kaya. Dari kamu bukan orang besar jadi orang besar, dan seterusnya. Daripada daerah dan tempat yang demikian tidak memuaskan dan tempat tidak senang, sekarang sudah menjadi negara yang senang dan kaya. Itu dalam artian Allah memperkenalkan diri kita dengan sifatnya memberi ketenangan, memberi adalah keamanan, dan memberi kenyamanan. Nyaman itu adalah salah satu daripada nikmat Allah. Aman itu salah satu daripada nikmat Allah. Lain aman, lain nyaman. Aman adalah satu akibat yang akan dirasai oleh manusia, dan nyaman adalah satu juga yang dirasai oleh manusia. Tetapi adalah nyaman di dalam perasaan, tetapi adalah aman di dalam keimanan. Ini wajib kita yakin. Lalu kalau kita adalah mencicipi satu makanan, yang mana nyaman, kepuasan yang kita cicipi itu dirasa oleh jasad, itu adalah nyaman. Yang mana aman, risiko makan makanan tersebut esok enggak ada. Risiko makan besok enggak ada. Contoh yang paling mudah, makan daging kambing itu nyaman. Yang mana aman, enggak berangkat naik darah 250, itu aman. Yang tak nyaman adalah payuh kor raya, itu nyaman. Tapi sehingga handai bedah kolesterol kerut itu aman. Oleh karena yang demikian adalah lain nyaman dan lain aman. Nyaman adalah tempatnya di sini, jasmani yang nikmati. Sedangkan aman adalah tempatnya esok, yaitu roh dan hari kiamat yang merasai. Karenanya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita supaya hambanya nyaman dan aman. Di sini ganggu dengan aturan syariat, besok tidak akan masuk di neraka. Aturan syariat, kalau kamu beriman begini-begini, kamu tidak ada kena hukum sanksi agama Islam. Dan kemudian besok harinya kamu yang adalah aman, kamu enggak bisa berhenti di tempat di sini, tapi telah mempersiapkan tempat di alam syurga. Jemaah yang terhormat, lalu di antara sifat yang ada pada Allah, yaitu adalah sifat istighna. Istilah kita ngaji, istilah yang diajari oleh para guru, yaitu pada Allah di samping punya sifat yang sekian banyak, sifat kamal dan jamal, Allah punya dua sifat lain yang harus kita mengerti. Sifat yang pertama yaitu sifat adalah istighna, dan yang kedua sifat itu iftiqar. Artinya apa? Allah itu adalah satu zat yang dia tidak membutuhkan kepada siapapun, justru karena dia itu sifat kaya. Dan Allah itu siapa? Satu zat yang semua yang lain membutuhkan kepada dia, karena dia memang kita iftiqar ilaihi. Sedangkan definisi masing-masingnya, istighna dan iftiqar, di dalam definisi ataupun pengertiannya, yang istighna itu adalah istighna an kulli ma siwa. Dia tidak memerlukan kepada apapun yang bukan dirinya. Dan apa itu iftiqar? Iftiqar kullu syai'in, iftiqar kullu ma siwa ilaihi. Jemaah yang terhormat, bicara ilmu akidah agak sedikit sulit, karena adalah bicara ilmu akidah kayak orang adalah memang membawa mobil, bukan karena dia lihat lubang dan bolong-bolong lubang di depan, tapi dengan perasaan. Kenapa tidak itu betul? Istilah hurung mai kita ngen dan hurung ba motor adalah kau ngen deu depan darung nunggu, tapi dengan perasaan yo hang kena ngen kayak kecapiyun motor iki.
Oleh kerana demikian mengenal Allah dengan perasaan betul-betul dia. Kalau kita memberi gambaran begini Allah, tidak ada model. Di sini Allah enggak punya tempat. Pada waktu ini Allah enggak punya waktu. Lalu kita harus mengenal. Aneh ini. Belum pernah kita lihat diperintah untuk mengenal. Belum ketemu di mana tempat dia, kita diperintah mengenal. Lalu kemudian kita belum mengetahui tanggal berapa dan tahun berapa memang wujud Allah. Belum pernah ada, karena tidak ada. Lalu kita diperintahkan, kamu harus kenal aku. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Kemudian kalau Allah telah memperkenalkan kita supaya kita kenal, maka pada Allah Ta'ala itu punya sifat istighna. Istighna istilahnya dia tidak membutuhkan kepada yang lain. Membutuhkan itu ada dua. Istilah membutuhkan ibtidaan, istilah membutuhkan dawama. Artinya sesuatu yang ada itu membutuhkan kepada lain. Membutuhkan kepada lain ibtidaan, membutuhkan kepada lain dawama. Membutuhkan pada permulaan adalah dua. Yang pertama kita membutuhkan supaya benda itu ada. Kebutuhan di permulaan harus ada yang mengadakan. Kebutuhan yang pertama juga supaya ada, harus ada dari bahan apa dia jadi dan diadakan. Artinya kita membutuhkan satu rumah, kita membutuhkan satu kue, kita membutuhkan satu bangunan. Maka kita butuhkan setahap pertama ibtidaan, orang yang membuatnya dan bahan apa dibuatnya. Setiap sesuatu yang ada di permukaan bumi ini pasti ada. Enggak ada sesuatu yang ada tanpa orang yang menjadikan. Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang ada tanpa tidak ada bahan dari bahan apa itu jadinya. Tidak pernah ada. Kalau sesuatu yang memerlukan kepada siapa yang menciptakannya, atau sesuatu yang ada tidak memerlukan kepada bahan apa sehingga dia jadi, lalu dia jadi, ini adalah tidak diterima oleh akal. Istilahnya urang pegot hana, bahan pegot hana, barangna ya hana. Oleh kerana demikian urang pegot remoh hana, bahan remoh hana, remoh kedua itu mimpi. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, oleh kerana yang demikian Allah posisi istighna ibtidaan. Siapa yang mencipta Allah? Enggak ada. Dari bahan apa ada Allah Ta'ala? Tidak ada. Ini di istilah istighna ibtida'ah. Wujud Allah tidak pernah memerlukan kepada yang lain. Lalu yang kedua istighna dawama. Istighna dawama, Allah yang telah kita ngakui ada juga tidak memerlukan kepada yang lain. Kenapa Allah yang telah kita akui sekarang dalam keadaan Allah itu ada, tidak memerlukan kepada apapun? Dikarenakan karena pada wujudnya Allah tidak memerlukan kepada siapapun. Nyo garis nyo rengku, jiat regam, jiat ham, berangkat pak, jiat kebah, bro. Ada itu benar akurat kaedahnya. Setiap sesuatu yang memang ada memerlukan kepada lain, sesuatu itu sudah ada, dia pasti memerlukan kepada lain. Tapi kalau sesuatu untuk ada tidak perlu kepada lain, kalau dia sudah posisi ada tidak perlu kepada lain. Yang kunci ini. Inilah garis perbedaan kita mengenal Allah. Kalau demikian kita kenal siapa kita, siapa Allah. Kenal kita, kenal siapa? Saya adalah ada karena ada orang lain. Saya ada karena ada dari bahan yang lain. Karenanya saya yang sudah ada memerlukan kepada lain. Gedanya harus Allah pencipta. Lalu kemudian Nabi Adam Allah penjerit. Lalu Nabi Adam dari tanah penjerit. Manusia yang najinona adalah penjerit oleh Allah. Lalu bahan yang penjerit adalah mimma'im mahin. Bukan lagi mintin. Karena ciptaan dasar Adam mintinil ladhib, tanah. Sedangkan manusia berikutnya adalah mimma'im mahinin, bukan langsung tanah, tetapi dia pati dari tanah. Kalau demikian dia tidak ada seorang manusia adalah tanpa bahan. Tidak ada seorang manusia, tidak ada orang yang mengerjakan.
Kalau memang kita cari seorang manusia ada tapi tidak ada yang menjadikan, lalu kemudian ada seorang manusia tidak ada dari bahan apa jadi, manusia yang sudah ada itu tidak perlu kepada lain, tidak perlu. Maka karenanya kita adalah ada dari yang mengadakan, itu lain. Kita ada dari apa bahan yang dijadikan, itu lain. Sesudah kita ada perlu kepada lain. Bahasa Aceh menyoyuhna perle kegap, lihna mahajat kegap. Jadi bahasa lain. Dah makhluk yang gekun manusia ataupun yang gekun alam yang gekun Allah, sebuah barang najih mahajat kegap, lihna mahajat kegap. Yang dah Allah yang kebenaran. Tak ada duri itu. Dah Allah sebuah zat yang hana mahajat kegap dan zat yang kana tanpa mahajat kegap. Singkat saja pemahaman mudah sekali ni. Katanya karena na mahajat kegap, lihna mahajat kegap. Ini dua menyahana padu anjir. Ubina perlega badu, ubina rayut ke yang pada dua. Katanya karena na mahajat kegap, nanti lihna mahajat kegap kena dah. Ubina rayut tempat dah, ubina tepak dah. Katanya yohna tu perlega kegap, nanti perlega kegap, ubina tempat padi tempi padi bentai panjang orang aku. Itu pasti. Tetapi Allah Taala adalah tidak punya negara. Karena wujud Allah tidak ada lain, tidak ada yang menciptakan dia, karena istighna dia. Dan tidak ada dari bahan apa dia dijadikan. Maka karenanya wujud Allah tidak ada yang lain. Allah yang kamawjud, Allah yang kata yakinna wajib patih, wajib iman. Hana mikatnya pula ini ko. Ini logis ni ko. Kalau nak seakan-akan terkait Allah terikat dengan lain, harus kita alih makna yang di depan. Sang-sang yang hilang Tuhan mahajat lega kepulain. Sang-sang sakai niku, yang rebut hana niku. Kalau demikian, keyakinan iman ini adalah istighna. Qiyamuhu bi nafsi bi khalafatuhu lil hawadih dalam bahasa Murnau. Istighna dalam bahasa Murnau. Takut hendak gerade di bahasanya niku. Wa bahasa yang baik ragu tu. Laisa kamislihi syai'un. Yang kana ragu dia kena draw begah doan niku. Kalau demikian laisa kamislihi syai'un itu kalam dia sendiri. Mukhalafatuhu lil hadith itu karangan ulama. Kemudian juga adalah istighna dan iftikar itu tulisan kitab niku. Bertentangankah tulisan kitab istighna adapun mukhalafatuhu lil hadith dengan laisa kamislihi? Maka inilah pengertian mukhalafatuhu adalah laisa kamislihi. Pengertian istighna itulah laisa kamislihi. Kalau demikian adalah Allah tidak sebanding ada dengan ada pada lain. Ada yang lain, ada yang mengadakan, ada Allah tidak perlu. Ada yang lain, ada dari bahan apa ada. Ada Allah tidak ada perlu bahan. Orang lain kira-kira sesudah ada yang sudah posisi ada perlu kepada lain, tapi Allah yang ada tidak perlu kepada lain. Kalau demikian, hanadonya orang yang nabe nabiu, hana tempat orang yang nabe nabiu, remohan kedai taruh dan motor hanai tangan nagoknya hana mungkin. Tetapi pasti pat tinggal di orangku di Medan, pat tinggal di Aceh, pat tinggal di Pulain, pat tinggal di Pulain. Maka semuanya dia memerlukan kepada tempat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nah ada yang pat tinggal Tuhan aku. Menyota jauh adalah bangai orang jauh aku. Menyota tepat bangai orang tepat aku. Yang aku. Sabah zat yang hana tempat dia nyota tepat hira waktu dia cara ngurun aku. I pengut. Tetapi sabah zat yang na tempat hana tepatnya pi bangai aku. Urangnya na tempat pai banyak home bangai aku. Zatnya hana tempat, pak tempat boleh. Bangai sini ku. Kai bangai masing-masing niku. Barang yang na itanya tak temena carang. Barang yang na han tak temena bodoh. Barang yang hana tak temena carang. Barang yang hana tak temena bangai niku. Allah tanpa anak, lam yalid wa lam yulad. Di urangnya itu mu Tuhan nane Nabi Muhammad Isa niku. Kan keluarga bangai niku. Sipan tak temena ne zatnya hana ne dro begah hana niku. Tetapi adalah orang mukmin meyakini Allah tidak ada anak. Kenapa yakin dan mengerti Allah tidak punya anak? Karena memang dia tidak punya anak. So pegah drogah nane, lun pegah drog Tuhan, lam yalid, aku enggak punya anak. Tutur drone pegah Tuhan hanane, hanar hate, i pegah liur lain, re hate, tu aneh gini orang tu. Lebih hate ke tutur drog Tuhan tu.
Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, ini sifatnya istighna. Yang kedua, iftiqar. Alam memerlukan kepada Allah. Ini agama, semakin dunia ujung, semakin agama yang semakin agama, semakin ujung, pakai bineh dengan kiamat, pakai nyawa agama nak. Pakai bineh, pakai nyawa nak. Awal-awal hana hati itu Allahus Samad. Apa itu Allahus Samad dalam surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Justru karena Allah ahad istighna, maka Allahus Samad iftiqar ilaihi. Karena Allah itu adalah tidak perlu lain sama pegat dari bahan pun, maka Allah ahad hana bahan, Allahus Samad, maka barang lain mendung perleh kepada Tuhan. Takut hana perleh, takut hana perleh, takut hana perleh. Gedum kejadian corona aku. Ubaina bangsa mengagama hanam agama mandum leke pada Tuhan ya dengku angkat mulut bahasa terus. Ya dewa, ya pulin, ya pelmaku menunjukkan ada. Orang je tentang nyonyokon yang bawa anak Tuhan aku. Ini pengalaman yang sedang, pengalaman yang lalu terjadinya adalah tsunami 2004. Dalam Disember beileur Islam kaphe Cina yang na di tempat kenang tsunami adalah hidup anak Tuhan nak. Hidup anak. Peristiwa yang lain yang lebih hubud kejadian. Tuan umrah juga ingin mendarat di Medan Polonia. Karena memang kondisi paling berat reduk dah ujian gelantir raya 3 krum dekat bom dekat kapal nak. Anak terus darat nak. Cina adalah aduh Allah ya Allah nak. Langkawannya Cina lah kawan. Kan haji punya haji nak jampu nak. Orang merah dia jampu lain ke. Menunjukkan dia akui ada Tuhan. Maka karenanya pada orangnya ke puturi, hana keturi na lu mereka belum bi dia nya keturi na ke. Tapi hana puturi dengan nikmat ke, puturi dengan bala ke. Maka dengan karenanya demikian kita ngakui yang bahwa Allah itu ada. Apabila Allah itu ada, cara memperkenalkan dirinya Allah adalah dua. Diperkenalkan dengan nikmat. Kalau memang dengan nikmat kita kenal, alhamdulillah Allah Ta'ala aman. Kamu kenal saya, siapa saya ya? Saya tahu Allah Ta'ala, apa yang pun ada adalah pemberianmu. Saya syukur kepadamu, aman. Tetapi dengan ini tidak mengerti. Pakin Allah beri, pakin kita nyawa. Pakin aman, pakin berat. Maka mina ni puturi balik. Cara Allah memperkenalkan dengan nikmat, diberi dulu nikmat kecil. Edna gedanya tentang rap ke hana Tuhan. Nabi dicarang kanan ke. Nabi kaya kamu tamahna. Mapakan kaya karena lu anak orang kaya. Nah abang terus hana kaya anak anak orang kaya sini ke. Pakah nak kaya lu carang karena anak ayah lu orang kaya. Nah abangnya hana je tepu anak ayahnya sini ke. Yonan apa yang terjadi itu bukan karena memang semata-mata karena ada Allah. Tetapi apa yang ada karena Allah yang memberi. Tanpa Allah ada maka tidak ada yang memberi. Maka dengan karena demikian kita kenal nikmat yang paling kecil sampai nikmat raya. Kadro badimpat raya Tuhan. Ubi raya Firaun hana ituri Tuhan. Yonan lebuturi balik. Hana teturi ubina raya kah dari manusia sehingga kalaganyo jipu Tuhan kah leurang mandang jahan katim aku ilung Tuhan mutiat mandang maka sama dengan lebuturi balik. Bagaimana Allah memperkenalkan balik? Begitu adalah Musa adalah dikejar oleh Firaun. Diikat kejadian bukan dengan hakikat. Diikat kejadian binasa Firaun kan dengan hakikat, diikat oleh Tuhan, nepedih dengan syariat. Dikejar Musa karena Musa adalah melarang hidupnya Firaun, mengakui dia Tuhan. Lalu pada satu saat Musa itu berangkat, perintah Allah, berangkat Musa. Karena kamu akan dikejar oleh Firaun. Arah yang niup peluang oleh Tuhan engkau, arah laut niup peluang engkau. Halam pelung yang tengku kena orang kaya. Menyobak nanya kena jak kena laut. Padahal hana jalan hino lewat kedih tengku. Tapi kepun dia jak lah kanyan. Kupur nau yang tengku lenjak ada. Naik ke kajak tu. Laoi ke londepu jak juga. Begitu Musa berangkat. Dan Firaun akan memang berjalan di belakangnya. Tehak laut tengku. Tehak nak pegat. Mudah tak Allah Ta'ala nak pekerja ia buka laut mangat tengku. Hana hek betul tu pi. Mufo na hek tengku. Ia laut hiban dari bekerja. Urang teh operasi di doktor teh pelah nak di darah ni. Dan tubuh di darah mengalir. Tapi nanti operasi kan lain suntik darah metun madulan aku metun darah. Menyohana metun darahnya pajai tu jancap pajai di perubahan tubuh tu balon aku. Nya urang je itu han dia lah hanya bekerja ia laut dekat sana aku.
Aneh lewat di kanya ngun ngu pakai maju dia pakai nyaw nengko. Lalu kemudian Firaun lewat dan kemudian adalah Musa di ujung anda pelemah syariat. Pun kun ya Musa anidrib bi'asakal bahar, itu Quran. Muhammad Nabi Allah Musa tidak diperintah berangkat datah air. Hana dipekir iya naku. Ada iya kaplung juga dia hana bagaimana? Dia buka. Anidrib bi'asakal bahar. Musa, tolong pukul laut dengan tongkatmu. Yang syariat ini. Padahal nak melepaskan dia terus bina laut. Cok Nabi Musa perlu yang belah hadis. Firaun minta dah naik oyak kau berpuang iya tak je. Tapi hamanan you peh laut itu hanya tongkat. Anidrib bi'asakal bahar. Tolong, truk pupuk. Fam falakal bahar. Tihah jalan dia ke jalan tol aku. Dia ke jalan tol Bakri. Nabi Musa mengai peluang di Firaun bi mengalit. Biar dia ke bandar najak aku. Biar terus kenan ni pujak Nabi Musa beladih Firaun. Nabi Musa lepas Firaun tenang ni belah naik grup. Tapi kerana nenek pancau Firaun hanya pegang menan aku. Ya alhamdulillah dia peluang Musa. Peluang. Kemudian buka jalan kanji mentang lepas, long lepas. Begitu Musa lewat seberang, maka kemudian Allah Taala nekun, hai ya laut kah lu balik lagi salam. Kupul boleh lagi salam. Lagi ada operasi normal jalan darah lalu lagi salam. Mana mati urang aku. Maka dengan demikian ke Allah Ta'ala nak pergi salam ia laut. Anda kena mengisah ia laut. Maka karamlah Fir'aun di dalam laut. Itu syariat. Artinya ngan wak karam, ngan wak tihah laut, ngan syariat. Yang menan ni puturi kita oleh Allah Ta'ala adalah juga dengan syariat. Bagaimana syariat? Artinya ngan secara hakikat. Walaupun Allah sanggup hakikat. Satu. Kemudian mundur ke depan, maju ke depan. Begitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Kejaran dilikut dengan kafir musyrik Makkah. Andai kata Allah nak lepas Rasulullah kan mudah mandang nak. Jauh Rasulullah berdua ke di Madinah nak. Awalnya ile ubele laju ke dia, awal terus Nabi ke dia ke Madinah. Urang je mandang ikut Rasulullah ke Madinah. Tapi Rasulullah tidak, dengan hijrah. Naik bukit bersembunyi, naik bukit turun, naik dalam 12 hari. Itu menggambarkan syariat. Artinya manusia ini adalah dari ubur raya mendung hana mungkin harus na perjuangan. Dari miskin kaya laju hana mungkin harus na pengorbanan. Dari jahil carang laju hana mungkin harus na nenang macam-macam tu. Sengkira Nabi ni cak oleh Allah Ta'ala di Makkah ni penduduk Madinah, orang balah tinggal kaya ayuh Nabi Muhammad. Tapi kerana kita ini adalah syariat, maka inilah jangankan kamu ya Muhammad harus melalui pengorbanan baru sampai. Jangankan kamu, tapi Musa harus pengorbanan baru sampai. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, Allah memperkenalkan hambanya. Ini namanya iftiqar. Allahus Samad. Allah itu zat yang selalu membutuhkan. Artinya apa? Di waktu adalah sempit membutuhkan, di waktu senang membutuhkan. Waktu susah perleh ke Allah, waktu senang perleh ke Allah. Aneh niku, punya perleh ke Tuhan lah waktu susah memang lumrah. Perleh ke Tuhan lah waktu senang bakri niku. Kauri pesta, kauri raya niku. Raya ni banyak raya biasa niku. Jamnya adalah terus 5-6 ribu. Kemudian tempat kata pegawai pakri itu hari pesta, hari kesenangan. Ya dangku baik Nabi ujian apa? Ya, ngalah. Baik Nabi ujian dangku. Pakai kata dengan aku susah dah nak bagi makanan tu. Tengok senang perleh ke Tuhan ke. Tengok senang perleh ke Allah Taala ke. Kemudian tertemang dalam sebuah ruangan dengan dua pesawat ku. Ya Allah baik Nabi. Tengok senang ku. Maka karenanya selagi senang teringat kepada Allah, dalam keadaan posisi susah juga harus teringat kepada Allah. Dan adat Allah ni lemah le ngenyaraya. Akhirnya Allah memperkenalkan dirinya dengan adalah kuman. Ngan kemun ke purnawa ke nyawa ku. Ada trilung. Sawalong ngan kemun telun ku. Punya ngai tsunami kajian ku ime bukit. Nyatanya pun ime ku ngan kemun. Ngan tapru hipo tapi padina negara dan padina jumlah manusia korban. Ini adalah Allah mempernampakkan. Jamaah yang terhormat, Allah yang ngirim, Allah yang tarik. Nah tulisan yang mutulih dalam kitab. Memang hanaga betul kitab niku. Pu mutulih. Di ada segala makhluk Allah yang dikirim yang merupakan bala. Terus tupai ya payu bau. Terus dicem ya payu bau memplam. Terus dikuh ya payu pade. Terus
terus sidam ye bangkoi basaka bandum dijih nyan makhluk Tuhan atuh saya jih mandum mutuleh nahnu junudum min junudin nahnu junudun minal ajnad nyewa kamu nyewa pasukan tentara angkatan darat angkatan udara angkatan laut cakra birawa semuanya jundum minal ajnad. Kapan kami bergerak? Sallatanallahu alal ibad. Kami ini sengaja diperintah. Kan karena dia dikohya kedih ya baju. Kan karena memang kita depe bau yang ke akam naku. Kan karena yang kena kerja. Kami ini diperintah. Bahkan perintah naku. Komplik Aceh karena nak bacut pergolakan Aceh. Nyohana golak hana kirim ni. Memang leher berjih nak bacut pergolakan Aceh kirim. Kemudian yang kau ikut nak bacut pergolakan Aceh kirim naku. Yang nyoh hana bicara betul dengan salah tapi kita nyoh adalah hana ke pemerintah pusat tak adanya aku kita nyoh Allah nak bubukan aku sallatana Allahu alal ibad empat jauh aku pajan long kirim yang harus miman aku kapan Allah Taala ikun pajan long ja idza dhaharal fasadu wal fasad fusuku wal fasad kadroh bro nyoh nyoh kapreh long kai kiri Tuhan aku yakin seyakin-yakinnya adalah apabila bro kadeh jika dikirim di Tuhan dengan perasaan yang tidak lama truk tsunami 2000 yang kau likun ngenyan ke yang karunyan mandum wa basat dentera yang naik nopi tarik madu pasukan musa kena ko nyo putra nak pelemah di Tuhan dengan pelem lain Ramadan 12 ratus ataupun 10 ratus ko lam puasa bibir yakin ke Allah Taala salah ya Tuhanku salah mengaku dua iqrar bil hali iqrar bil fi'li iqrar bil hali adalah bil fi'li mengaku yang kau ikut salah ya Tuhanku iqrar adalah bil fi'li baik angka salah orang minah lagi kita nyawon kaminah bak buat salah Allah nak tarik balik tenteranya pasukan ni wala basat payah nak kirim lam payah kari ulam dengan kau karena kenyot terjadi tsunami di Aceh tun kan wardo sun kau ikut sudah pernah di Jepang sudah pernah terjadi palain demikian pula letusan gunung kan orangnya Krakatau jamun sudah memang dunia yang rela hanya begitu pegat dari Allah Taala bukan ini pertama kali tapi semuanya adalah disebabkan karena pasid karena keun Tuhan wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun galam lu kirim bala menyokan asal negara kabro perhadirin silanya maah yang terhormat ante kabro asal negara ni kirim bala rumah sepo ni kirim bala rumah hurung bro tidak wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah ante kenang bala bakri taduk teman-teman inilah kira-kira kita mengenal siapa itu Allah. Kalau dengan nikmat belum tidak kita kenal, dengan bala harus kita kenal, yaitu kita kembali kepada taat dan kepada yang benar. Mudah-mudahan dengan masuk Ramadan memperbanyakkan satu jalan lagi yang secara hakikat dengan Allah, secara syariat bakri raja rawa, secara syariat bakri pakai masker. Orangnya baru betul raja rawa aku. Jadi beber tuan kau ikut Nabi kau raja rawa ia semayang aku baru betul aku. Orangnya betul pakai masker. Poin kan tu wal yalimna bihuyubihinna ala yubihinna. Katarik jilbab boleh kira-kira cadar tu buka ke. Kajamun kau pakai cadar lah agama aku. Orangnya baru pakai aku barunya aku. Sama dengan dia buatnya telah dibicarakan oleh agama. Hari ini sudah nyata bukti yang bawa ada pakai baik tapi bro yang pakai cadarnya anjing aku. Hana pakai baik dia. Pi baik pegang kangkang aku. Karena itu satu faedah. Maka tuis semayang maka si kurang-kurang hana semayang ka ke hana popo jeut aku. Jeut 3 hak tahun. Tapi semayang benar saja. Bahkan dengan naik semayang yang continue insya-Allah kerana tidak akan kena. Coba uji. Allah menyatakan hadis kursi ya Daud. Saya perintahkan kepada kamu Daud, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi tuhrin fala talumanna illa nafsak. Bak tajak-jak hai Daud mepo aki dengan batai ke karlah bau nyembek dah pegah salah laum dia semayang na hana salah draw dia semayang na tengku dia kata nanti depan aki dia jangan pegah laum artinya kalau ada wudu insyaallah terhindar bala maka biasakan tetapkan wudu tajimul agama di sunat itulah dalam rangka menghindari bala demikian mudah-mudahan kalau ada waktu masih yang kita di menit ini kan dia kata 6 pertanyaan masih kira. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan?
pakai masuk dalam sembahyang. Umirtu an asyuda ala sab'ati a'dham. Baginda Nabi, saya diperintahkan oleh Allah waktu sujud atas 7 anggota. Artinya sujud salah satu daripada rukun sembahyang. Tapi syarat sujud 7 buah anggota habis sujud. Ya ada ini 2 berkerap. Kan bubek nasrong jarau berkerap dengan pengali je. Penan 2 buah teut berkerap baik menggantung. 2 buah hujung kaki pada sujud bertedang. 2 6 jabhah dahi ba'an. Kalau binat hawa berkenang madu aku payah pleu ke di bantu hana maktun. Kalau demikian hidung babah kan salah sabah daripada syarat untuk sah sujud. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Mekah, kota Madinah, beserta masuk tanah haram dan dijanji oleh Allah. Jino hanya dijanji. Apakah ini Allah tidak menerima lagi kita untuk hadir di sana? Atau yang lain? Selah Cina Masjidil Haram hanjat dikunjungi. Nyo salah, hana salah. Man pakai hanjat jah. Hanjat jah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Nyan cabung kali berah, nyan cabung mati. Baik kadang. Pakon ada cabung mati petah. Berangkat dunia adalah bawa virus. Karena dunia tengah adalah tertimpa virus. Virus yang kenang dengan Kaabah. Maka yang gedam adalah bak Kaabah. Baitullah ni masih haram ni tahun aku. Tapi karena hanjak kena urun jak Mekah kau kena jalan masih haram aku. Ya bak Kaabah aku. Anda tu kedih tepeh kulit, tepeh hidung, tepeh muwawa mandu, tinggal virus ini ditakut. Jeut aku. Jeut. Teman ingat aku. Sabah barang yang merupakan keyakinan penuh lagi tanya orang mukmin hanjit nyo menyum tunu tu. Tengah le rezeki hanai bi kerja le nyo tu sah dah ke? Wati balalah. Metuk ya Allah Taala. Mudah-mudahan Allah cabut kembali ni. Maka dalam bulan Ramadan bakle bersyukur ibadat kepada Allah Taala dalam mudah-mudahan terakhir Ramadan kita mengsal raya insyaallah bukan pindah le Tuhan. Apalagi memang perasaan Aceh hari ini positif. Aceh bebas. Kau orangnya hari ini bebas. Syurga-syurganya semuanya bukan. Hanya satu orang yang lebih secara adat medis awal bacut tuduh penanganan. Kau benar nanya aku. Itulah kita. Mudah-mudahan begitu masuk daripada Syawal, insya-Allah Aceh bebas. Ibadat di jamaah lebih baik dibanding tirau. Menyonan sembahyang tarawih tirau di rumah pergi gak jamaah aku. Mak ada orang jamaah datu ni kau. Karena al jamaatu rahmah ni kau, bak tirau dah ni kau. Sudah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Aziz ya Muta'al. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Bihaulika wa quwwatika ya Aziz ya Muta'al. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawil halana bijahi nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma manun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tashihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.